atasnya itu ada lingkar sunnah dan sebagainya. Sampai kelompok itu pun juga saya cari. Waktu itu kan sedang apa ya? Sedang semangat-semangatnya masyarakat para pemuda untuk melakukan kajian. Waktu itu ada revolusi Iran, ya kan, Ali Syariati dan sebagainya itu menjadi gandrung. Oleh karena itu kami mendirikan itu, ada kelompok kajian kami Islamic Science Study Club. Jadi kajian-kajian buku, dan itu yang mengantarkan saya bisa terasah secara intelektual. Ya, banyak buku yang dikaji dan sebagainya. Waktu itu aliran apa, dan saya bagi kami tidak jadi persoalan. Selama ada orang yang mau membimbing kami, memberikan pengajian, ada di sini tokohnya itu di Teluk. Permisa, bincang JMSI, kembali lagi kita bersama narasumber kita yang begitu spesial pada siang ini, Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim MM, ya. Pak Kiai Haji, setelah kita terlibat aktif di Yayasan Darul Hikmah, kemudian tetap mengajar di Unila, Pak, ya, pada saat itu ya. Yeah. Nah, kemudian kapan ini, Pak, kita memutuskan terlibat langsung di panggung politik? Dan kenapa? Nah, gitu. Kami membangun sebuah komunitas, ya, menjadi komunitas bagaimana untuk terus belajar. Mungkin secara umum atau namanya gerakan pendidikan atau gerakan tarbiyah. Yeah. Itu tumbuh di kampus-kampus tadi itu, ya, sebagaimana saya sampaikan, ya, itu hampir di seluruh kampus dan perguruan di seluruh Indonesia itu tumbuh secara bersamaan. Gairah orang untuk berorganisasi, gairah untuk kembali mempelajari agamanya, saya kira tumbuh berkembang. Sehingga tadi saya dengan beberapa teman-teman juga menginisiasi salah satu kegiatan keagamaan, yaitu asistensi mata kuliah agama Islam di kampus Unila. Sebelum saya kemudian saya memimpin pondok ini kan sudah saya lalui dengan kegiatan saya di kampus tadi yang belum tergali, ya. Pasca saya masuk di Fakultas Pertanian, saya berinteraksi dengan para aktivis, dengan teman-teman dari senior di HMI, di PII, dan beberapa pergerakan kampus saya berinteraksi. Bahkan dengan seluruh aktivis pergerakan dengan berbagai kajian-kajiannya, mulai dari yang ekstrim kanan, ekstrim kiri yang di tengah, saya terus mencoba untuk belajar, ya. Ya, salah satunya saya dihantarkan melalui keikutsertaan saya dalam yaitu basic trainingnya HMI, ya. Ya, banyak narasumber yang memberikan pencerahan baru, ya, kepada saya dan tentu kepada para peserta basic training, sehingga itu pun juga yang mendorong saya. Kalau sementara ini memang saya telah dihantarkan tadi, saya melalui pendidikan, ya, baik pendidikan formal SD, SMP, SMA di pagi harinya, dan siangnya saya menempuh pendidikan keagamaan baik di madrasah ataupun di pesantren. Tapi secara jujur, tentu pendidikan keagamaan yang sementara ini berjalan itu pendidikan yang reguler, ya, tetapi makna ya, apinya itu baru saya tangkap. Jadi peletupnya itu, ya. Api Islam, api keagamaan, esensi. Itu ketika saya mengikuti berbagai pelatihan training, salah satunya bersama basic HMI, ya. Kemudian juga saya berinteraksi dengan teman-teman PI, dan teman-teman PI biasa kalau juga melakukan pelatihan di pondok pesantren saya. Betul. Bahkan dulu di awal-awal saya itu tadi karena sudah terkondisikan saya hidup di pesantren dan sebagainya, walaupun saya kos, tapi hari-hari saya itu adalah mencari masjid. Saya pernah kos di Pasir Gintung, ya, di Pasir Gintung sana, ya. Bambu Kuning itu ada Pasir Gintung di situ, tetapi saya hari-hari ini nyari masjid. Di masjid Taqwa dong, Pak Haji? Salah satu saya pernah menjadi ketua Risma Taqwa. Wah, luar biasa. Pengurus Badan Koordinasi Badan Koordinasi BKPRB, ya, Badan Koordinasi Mahasiswa, Remaja Masjid. Pernah jadi pengurus wilayah, dengan Pak Sulaiman Bardan. Iya.
Kemudian saya dididik secara khusus oleh Gerakan Mubalik Islam, Dewan Dakwah Islam Indonesia yang berkantor di Masjid Munawaroh di Bambu Kuning di belakang situ. Iya, Ada iya. kantor Dewan Dakwah Betul. dan kantor GMI bersamaan. Kebetulan waktu itu ketuanya sama. Jadi saya kos di Pasir Gintung, tapi hari-hari saya di Masjid Munawaroh dan di Masjid Taqwa. Ya, dari situlah saya berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan keagamaan yang semakin memberikan makna dan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada saya arti sebuah perjuangan, arti sebuah nilai kebenaran, arti sebuah keberpihakan kepada umat, kepada masyarakat. Tokoh-tokoh yang kita tahu, tokoh-tokohnya Dewan Dakwah itu salah satunya kan mantan Perdana Menteri Indonesia itu almarhum Buya Dr. Ahmad Natsir ya. Saya berapa kali bertemu dengan beliau dan beberapa kesempatan, baik kami silaturahim ke rumahnya ataupun ke kantornya, ataupun kami mendapatkan pencerahan-pencerahan dari para senior ya sejamannya. Saya beruntung alhamdulillah. Tidak lama setelah itu, kemudian setelah beliau memfasilitasi kami mendapatkan wakaf lokasi untuk kendaraan yang saya saat sekarang ini saya kelola, beliau wafatkan. Tetapi saya beruntung alhamdulillah sempat bertemu ya Sempat bertemu dengan beliau dengan para orang tua, para founding father ya, yang dulu terlibat dalam perdebatan merumuskan konstitusi dan sebagainya. Itu saya alhamdulillah bersyukur ya. Itulah kemudian telah juga memberikan warna ke dalam perjalanan kemudian kenapa pada akhirnya saya hidup menjadi seorang dai lah gitu ya, seorang aktivis agama, menjadi penceramah dan sebagainya. Di sisi lain saya mengelola lembaga dan itu yang memang sudah diawali semenjak saya di kampus, menginisiasi dengan beberapa teman-teman terkait dengan mentoring ataupun yang kemudian berubah menjadi namanya bimbingan baca Quran (BBQ). Di awal itu sebenarnya namanya asistensi agama Islam ya. Merefer kepada beberapa kegiatan-kegiatan tadi di beberapa kampus-kampus yang ada di itu belum tersentuh ke politiknya belum ya, masih fokus on the track kepada pencerahan, sebuah pencerahan nilai makna keberagaman makna berislam gitu itu. Jadi nilai-nilainya sudah mulai didapatkan ya, tadi percikan gitu, apinya termasuk mensiarkannya ya. Betul ya. Jadi doktrinnya itu adalah balighu anni wal ayat, sampaikan karena kebenaran itu walaupun Anda baru satu ayat. Ya. Itulah yang kemudian mengantarkan saya dihantarkan, dididik oleh kemudian pimpinan-pimpinan di Gerakan Mubalik Islam, kemudian Dewan Dakwah Islam Indonesia. Waktu itu adalah salah satu tokohnya adalah almarhum Ustadz Daksir Hasan, yang itu yang pertama memberikan tugas kepada saya untuk berceramah di suatu tempat. Untuk pertama kali. Dan saya menggigil, saya sepanjang memberikan ceramah itu keluar keringat dingin. Acara semacam tablik akbar. Wah, masih ingat saya, tempatnya itu kalau tidak salah di Peng Sewu. Itulah panggung pertama yang saya tampil di depan publik. Yang dalam penampilan itu keluar keringat dingin, badan bergetar dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah lulus saya. Setelah itu justru itulah memberikan pembelajaran kepada saya. Bagaimana menguasai panggung ya. Dari situ mulai saya terjun menjadi khotib, menjadi penceramah, menjadi pengajar di berbagai masyarakat dan sebagainya. Mulai dari itu ya. Dan itulah yang kemudian saya berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar ya, Indonesia, Pak Natsir, Pak Yunan Nasution, Pak Bukhari Tamam, ya, ada tokoh-tokoh mantan dulu di Basuki ya, di pergerakan itu. Dan kemudian mereka bergabung di Dewan Dakwah Islam Indonesia. Selain saya tadi berinteraksi juga dengan tokoh-tokoh pergerakan ya, mulai dari yang saya pernah juga dibimbing ada sebuah kajian namanya kajian Isa Bugis ya. Itu kajian keislaman, kajian Al-Quran, orang mengatakannya itu ada lingkar sunnah dan sebagainya. Sampai kelompok itu pun juga saya cari. Waktu itu kan sedang sedang semangat-semangatnya masyarakat para pemuda untuk melakukan kajian. Waktu itu ada revolusi Iran, ya kan, Ali Syariati dan sebagainya, itu menjadi gantung. Oleh karena itu kami mendirikan itu, ada kelompok kajian kami Islamic Science Study Club. Jadi kajian-kajian buku, dan itu yang mengantarkan saya bisa terasah secara intelektual. Ya, banyak buku yang dikaji dan sebagainya. Waktu itu aliran apa dan saya bagi kami tidak jadi persoalan selama ada orang yang mau membimbing kami, memberikan pengajian. Ada di sini tokohnya itu di Teluk Betung, Pak Dr. Umar Hasim, mungkin
pernah mengenal nama itu, seorang dokter ya. Iya. Tapi ada kecenderungan pemikirannya Singa. Itu pun juga kami jadikan narasumber. Narasumber ya. Sampai suatu saat, masih ingat nggak yang kejadian Talang Sari? Betul. Talang Sari nyaris kami akan tergoda dengan itu. Tetapi syukur alhamdulillah tadi bingkai-bingkai pemahaman keagama, bagian komitmen kebangsaan, komitmen nasionalisme, tetapi di sisi lain juga punya komitmen keagamaan. Kami sudah mau terwarisi itu kan, berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar itu. Ada filternya. Nah, ada filternya, sehingga ketika digoda untuk ikut dengan gerakan itu, akhirnya kepada yang datang itu kami pecahan, kita sudah punya jalan masing-masing, silakan Anda lanjutkan kegiatan itu. Nyaris kalau kami tergoda pada saat itu bisa masuk ke sana, kemudian entah berada di mana gitu, rimbanya. Betul sekali. Jadi itu kira-kira yang panjang berjalan. Pak Kiai Haji, ini menarik ini, ya kan? Melalui sisi keagamaan dari Lampung, Pak Kiai Haji ini bisa meraih panggung Indonesia, berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar, ya kan? Kemudian kenapa masih tetap ini dari sisi keagamaan saja bisa menasional, kemudian tetap memilih jalur politik? Itu kan berbarengan dengan kita reformasi 98 ya. Iya. Itu ada ruang bagi para aktivis sebenarnya kan ketika reformasi untuk lebih berekspresi. Dan kami pun juga sempat mendiskusikan para aktivis ya, jaringan masjid, jaringan pesantren, jaringan aktivis kampus, keagamaan lah ya. Keagamaan ya, yang basisnya tadi pondok pesantren, kemudian kampus, pesantren dan sebagainya. Kami sempat mendiskusikan kira-kira untuk masa depan perjuangan ini dalam rangka mengawal Indonesia, NKRI dan sebagainya, kira-kira apa yang lebih tepat. Kami berdiskusi panjang itu. Apakah kemudian kita menggunakan jalur ormas atau apa untuk menghimpun di para aktivis, atau jalur politik, yaitu partai politik, sehingga tadi berbagai kelebihan dan kekurangan, kemudian atribut yang mau dipakai kami kaji, sehingga dipilihlah kemudian partai politik dengan tadi ya. Kalau misalnya alternatifnya ormas, maka konstitusi kita tidak mungkin kan ormas mencalonkan pemimpin negara, presiden, kemudian anggota legislatif dan sebagainya. Jalurnya ada politik. Ya, dengan demikian tentu dengan ada para aktivis di jalur-jalur politik dimungkinkan untuk bisa memberikan pembelaan ya, kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa jauh lebih terbuka lagi, lebih kokoh lagi. Ada jalannya itu. Mengawal kepentingan agama melalui parlemen. Kira-kira begitu. Salah lagi. Tahun pasca reformasi. Betul. Ya. Apa yang dipilih? Ya, waktu itu memang saya dipercayakan oleh teman-teman menjadi ketua wilayah, ketua pengurus wilayah DPW Partai Keadilan. Kenapa Partai Keadilan ini dari sekian banyak partai politik yang muncul pasca reformasi? Panjang itu sebenarnya pilihannya. Sebenarnya kan dulu pernah diskusi ya dengan tokoh-tokoh umat pada saat itu. Ada Pak Amin Rais dan tokoh-tokoh yang lain mendiskusikan kira-kira wadah jalur perjuangan partai apa yang paling tepat. Ya, sehingga kemudian teman-teman lebih memilih ya oke, kita berpastabikul khairat, kemudian Pak Amin mendirikan PAN, kemudian sebagian teman-teman para aktivis kampus mendirikan Partai Keadilan yang didelegasikan di Masjid Al-Azhar pada saat itu. Yang ketua pertamanya adalah Dr. Isidro Mahmudi yang kemudian menjadi Menteri Kehutanan. Di pemilu 99 Partai Keadilan tidak lolos parlemen threshold karena kurang dari 2%. Kemudian akhirnya teman-teman mendirikan PKS yang presiden pertamanya adalah ini memilih pada saat itu memilih PK bukan karena ikut-ikutan. Tidak, karena memang sudah terbangun. Sudah terbangun sebuah komitmen bersama ya bahwa negara harus dikawal. Reformasi telah mengantarkan kesempatan untuk terjadi sebuah perubahan yang jauh lebih baik lagi, memberikan sebuah harapan baru bagi Indonesia, bagi Indonesia baru. Ya, itu ruang itu, peluang itu oleh teman-teman aktivis dioptimalkan dengan salah satunya teman-teman bergabung mendirikan Partai Keadilan. Pasca berubah dari PK ke PKS, Pak Yai pada saat itu sudah di parlemen provinsi. Saya sudah di parlemen ya.
Provinsi Lampung. Satu-satunya dari Partai Keadilan Partai Keadilan wilayah Lampung. wilayah Lampung. Ya. Satu-satunya wakil Ya, dari 75. dari 75 Ya, anggota DPRD Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Kemudian apa yang kita buat? Kita harus balik ini Pak, Ya. supaya masyarakat Lampung, terkhusus pemirsa Bincang Gensi ini memahami Ya. apa sih yang sudah dibuat oleh Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim Ya. terhadap. Oke, menarik ini pertanyaannya. Ya. Pertama, saya mendapat kesempatan luar biasa walaupun hanya satu. Ya, Satu dari 70 saya ketua komisi. satu-satunya wakil. Satu Partai baru pada saat itu. Saya- yang akhirnya tidak masuk parliamentary shop. Betul. Tentunya kan kita menjadi tanda kutip cibiran juga. Abdul Hakim ini yang Saya berpikir begini, Iya. teman-teman justru teman-teman para aktivis, Iya. baik yang gabung di ASN, Ormas dan sebagainya itu kami bersinergi. Saya merasa pendatang baru nih, Pendatang baru. pendatang baru di dunia politik. Saya merasa butuh bekal, butuh masukan. Harus ada support. Ya, Jadi betul. sinergi Saya mana-mana sangat terbuka terbuka ya. dengan teman-teman media dan sebagainya yang sangat terbuka. Saya merasa bahwa pendatang baru di dunia politik ya. Ya, harus bisa Itu pun merangkum juga saya tidak pernah juga punya pengalaman di birokrasi. Jadi apalagi di panggung-panggung ya real politik ya. Hal itu saya menyadari, saya perlu bekal, saya perlu masukan seluas mungkin saya berinteraksi dan menerima kemudian kolaborasi. Ada Kira-kira tidak begitu. Pak Haji? Hmm. Kesulitan kita merangkum dari semua keinginan Hmm. elemen masyarakat ini pada saat itu sebagai satu-satunya wakil Iya. yang Karena fokus di bidang keagamaan. saya kena pendatang baru masih murni, Iya. masih muda. Banyak lah ya Pak. belum Saya lihat ilmu tidak terkontaminasi selama. belum tercemar. Tidak tercemar. Insya Allah saya tidak tercemar. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, amin. Jadi komitmen adalah komitmen keberpihakan kepada kebenaran, kepada kejujuran, kepada Iya. transparansi, Ya. kepada kepentingan rakyat, kemudian kepada kepentingan bangsa. Itu koridor yang saya Koridor. pakai. Sehingga ketika ada masukan dan sebenarnya saya tidak pernah merasa ada yang terancam gitu. Happy saja gitu. Kita sudah ada kambing diri. Ya, happy saja. Misalnya ketika saya pernah walk out Ya. di DPRD, DPRD. ada beberapa anggaran yang kurang transparan, Transparan. sama saya kurang punya keberpihakan kepada Ya. masyarakat dan sebagainya. Ya, kemudian ada cibiran dari teman-teman itu, ya saya sudah katanya kita karungin aja. Iya. Ya, Saya pada saat itu ingat Pak Haji, ketika Pak Haji melakukan walk out, bukankah ini suatu kerugian? Karena aspirasi sesungguhnya tidak dapat kita perjuangkan. Iya. Dengan all out, maka akan mentah apa yang kita Iya. perjuangkan. Iya. Karena suara terbanyak tentu yang benar. mengakomodir anggaran itu. Nah, kira-kira Tadi bagaimana? sebenarnya gini, kami hanya ingin menyampaikan kepada publik, kami sudah berjuang maksimal. Ada kesan moral di sini. Ada perjuangan-perjuangan yang sudah kami lakukan. Kami menyadari ada sebuah mekanisme yang sudah tidak bisa tembus tadi. Yang harus ditabrak, Ya. tapi nggak Tapi mungkin. kan publik tahu. Iya. Kami punya pesan. Kami sudah memperjuangkan aspirasi publik sesuai dengan harapannya bagaimana anggaran untuk dikelola transparan. Iya. Terus mengawal proses reformasi yang harus diwujudkan dan berbagai kebijakan pembangunan. Ternyata masih ada peninggalan residu-residu lama yang masuk di situ. Ya. Tidak semudah yang Kayak gitu. Ya. Nah, secara eksternal itu kan elemen masyarakat memahami kita terus berjuang. Secara internalnya bagaimana? Secara internal, apakah kemudian terkucilkan? Justru di internal kami punya platform yang sama ya. Sehingga contoh-contoh terbaik misalnya bagaimana teman-teman di pusat sekalipun walaupun dengan hanya 7 anggota DPR RI waktu itu memang gabung dengan fraksi reformasi kan. Jadi ada misalnya teman-teman yang di DPR dari Partai Keadilan, dia ke kantor sekalipun harus naik bersepeda, naik bus dan sebagainya. Waktu itu kan menjadi sesuatu itu. Sesuatu yang menarik lah ya. Punya nilai tersendiri. Nilai. Di balik ada semacam harapan perubahan. Ya, masyarakat nelayan ingin pemimpin mereka adalah pemimpin yang tidak terlalu terjebak dengan tadi ya glamor dan sebagainya. Mereka itu harapkan seperti itu. Kenapa kemudian pada akhirnya orang memilih misalnya Pak Jokowi kan merepresentasikan rakyat kecil gitu kan. Oh, gorong-gorong sederhana dan sebagainya. Justru para pemimpin yang seperti itu sebetulnya rakyat ingin yang substansi, bukan yang sekedar pencitraan. Ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah waktu
waktu itu dari Partai Keadilan. Disitulah karena kami ada dihantarkan oleh sebuah proses reformasi, ada sebuah perubahan, ya gitu kira-kira. Kami harus tetap menjaga kepercayaan ini. Rakyat ingin berubah, rakyat ingin melihat, ingin ada sesuatu yang baru, tidak ingin terjebak dengan masa lalu. Kira-kira gitu. Karena itu ya secara alam, ya secara naluriahnya kami senantiasa merepresentasikan itu. Oleh itu mudah kami untuk bisa bergabung, bisa mengakomodir dengan para aktivis yang ingin adanya perubahan, mengawal perubahan ini. Kebetulan ya salah satunya direpresentasikan oleh Partai Keadilan di parlemen pada saat itu. Iya. Representasi arus bawah dan para aktivis yang kemudian naik kelas dari provinsi menuju Senayan. Nah, di Senayan apa yang kita perjuangkan, Pak? Khususnya untuk Lampung pada saat itu. Sebagai wakil dari parpol, kalau sekarang kan DPD, wakil dari parpol pada saat itu. Jadi di awal saya ditugaskan oleh fraksi di Komisi 10, Komisi Bidang Pendidikan. Pendidikan ya. Waktu itu sedang ada proses pembahasan terkait dengan anggaran APBN 2009-2024 ya. 2004-2009 ya, proses masa transisi implementasi. Salah satu yang paling mendasar yaitu adalah keinginan meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan. Lahirlah kemudian undang-undang tentang sistem pendidikan nasional Sisdiknas dengan anggaran 20% yang diawali oleh amandemen undang-undang dasar yang mengamanatkan kemudian 20% APBN, ya kan? Akhirnya bisa terwujud baik itu di amandemen ataupun dinyatakan tegaskan kembali undang-undang. Puas tidak Pak Haji dengan realisasinya saat ini? Saya dengan melihat salah satu indikator indikator misalnya IPM, baik IPM nasional kita masih jauh tertinggal oleh negara tetangga sekalipun, misalnya Malaysia yang dulu mengirimkan kemudian gurunya ke Indonesia, sekarang kita berbalik. Dulu impor guru dari Indonesia, sekarang sebaliknya kita harus belajar kepada mereka. Kita terpukau dengan kemarin ceramahnya, pidatonya salah seorang perdana menteri Anwar Ibrahim yang luar biasa, punya gagasan keberpihakan ya. Apa yang sampaikan ya apa yang terkait dengan begitu komprehensif. Sekarang momentumnya beliau bikin sekian lama menanti, gitu kan. Sebenarnya warna-warna itu, yaitu diawali juga hampir bersamaan. Beliau kalau cerita kan pernah mendapatkan kemudian berbagai pendidikan di Indonesia, bergabung dengan para aktivis di Indonesia dan sebagainya. Yang beliau sering sebut Cak Nur dan sebagainya, gitu kan, Bang Imad dan sebagainya. Saya kira sebetulnya itulah kami lahir di generasi ingin mendapatkan harapan seperti kayak gitu. Ya, itu salah satunya adalah kita perjuangkan bagaimana untuk peningkatan kualitas SDM. Tetapi secara jujur saya merasa belum puas dan gemes sampai saat ini. Sampai sekarang. Oleh karena itu kenapa terakhir saya menggagas yaitu adalah gerakan pembelajaran mulai dari desa melalui hadirnya kampus Desa Emas. Ya, sebuah proses pembelajaran tanpa harus ada gedung. Rintisannya di mana? Salah satunya sedang kami rintiskan itu di Desa Purworejo. Saat ini, ya. Itu sebagai senator. Senator ya. Itu tuh tadi kalau apakah gemes melihat dari perkembangan saat sekarang? Karena melihat hasil yang diperjuangkan pada saat itu ya kan, pada periode 2004-2009. 2004-2009. Dengan lahirnya undang-undang Sisdiknas dengan anggaran 20%. Betul. Ya kan. Kemudian hasil dari 2 periode. Kan 2 periode kita di DPR RI. Periode yang ketiga saya mundur. Periode ketiga mundur, kemudian menjadi memilih ke senator, betul, DPD. Kenapa ini Pak? Kenapa kita memutuskan berhenti di parpol? Apakah di parpol ini tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat konstituen atau bagaimana ini? Atau ada sejarah lain nih. 2005 saya pernah menjadi calon wakil, ya kan? Calon wali kota Bandar Lampung. Nyaris mau jadi wali kota. Di putaran pertama saya menang hanya kurang sedikit. Akibat kurang menguasai lapangan. Iya. Putaran kedua kalah. Kalah. Ya, artiannya kan pasca memutuskan ke politik, ke panggung politik, masuk di ketua PK, ya kan, beralih ke PKS, kemudian memutuskan berhenti dari partai politik. Ini kan pertanyaan masyarakat Lampung. Kenapa Pak Kiai mundur? Apakah 2015
2000 ya kan? Oke. Nah, apakah tidak bisa membawa aspirasi kita? Nah, Apakah kecewa gini. dengan parpol? Oke. Ini pertanyaan yang belum Sebentar, terjawab tidak. sampai saat Gini, ini. Saya tadi Gitu loh. kita sempat berbincang ya. Iya. Bagi sebagian teman-teman yang saat sekarang ini Betul. dulu bergabung dengan Partai Keadilan di sebenarnya PKS, Iya. sebetulnya pilihan partai politik itu sebagai wahana untuk mengabdi kepada Iya. umat, kepada bangsa dan kepada negara. Betul. Dia adalah sebuah instrumen, sebuah wadah yang dipilih oleh mereka sebagai wadah perjuangan. Betul. Tidak semata-mata itu ada sebagai tempat untuk karir politik tertentu, untuk jabatan tertentu. Bukan untuk Ya. kepentingan pribadi. Kira-kira begitu, sebagai itu wadah. Ya, jadi kami sudah sampaikan. Kenapa pilihannya partai politik? Ya. Tidak misalnya ormas, Betul. teman-teman kampus ini, karena dengan pilihan partai politik itu ada kelebihan, dia bisa mengantarkan gitu kan tadi ya, para kadernya Iya. untuk bisa masuk ke ruang-ruang jabatan politik atau jabatan publik ya, Iya. baik di legislatif ataupun di eksekutif ya. Nah, tapi kalau dia ormas kan tidak bisa mengantarkan ini. Betul. Partai politik dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh ormas. Ya kan gitu kan kelebihannya. Tapi ormas tidak bisa melakukan fungsi yang dilakukan partai politik. Tapi partai Iya. politik dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh ormas. Iya. Ya, itu kenapa teman-teman mengambil wadah partai politik. Iya. Jadi ya saya insya Allah ya yang bergabung dengan awal dengan PKP tidak mungkin kemana. Iya. Inilah pilihan wadah saya untuk Betul. berjuang baik bagi kepentingan masyarakat, bagi umat, Iya. bagi agama. Inilah pilihan saya. Itu kan kita realisasikan dengan menjadi wakil rakyat di Provinsi Lampung. Iya. Satu periode. Satu periode. Satu periode. Betul. Kemudian dilanjutkan sebagai wakil rakyat dari Di PKS di DPR. Senayan, DPR RI. Sampai 2015. Iya, 2 periode ya. Ah, Periode ketiga periode mundur. yang ketiga saya mundur. Periode 2015. ketiga mundur, kemudian memutuskan meninggalkan Betul. parpol politik nih. Ya kan tetap di kancah politik, tapi meninggalkan kendaraannya, Iya. parpolnya. Iya. Ini kan pertanyaan yang Sebagai anak bangsa Ada. yang taat asas, betul. taat asas, taat aturan. Ya. Waktu itu belum ada larangan Mm-mm. bagi pengurus partai untuk menjadi calon dari legislator ataupun DPR RI. Iya. Saya setelah kemudian mundur dari DPR RI kan itu ya tuntutan undang-undang. Iya. Ya, apa namanya, keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review, maka bagi anggota parlemen yang mau menjadi calon kepala daerah dia harus mengundurkan diri. Mundur. Itu Iya. juga keputusan itu adalah keputusan sesaat. Setelah panjang proses saya memutuskan untuk waktu di Bandar Lampung nggak perlu mundur. Nggak perlu mundur. Ya, Iya. saya izin. Izin. Di kantor. Cuti. Oke. Tapi yang 2015 atas judicial review yang diinisiasi oleh salah satu kepala daerah, Iya. ya akhirnya berhasil dikabulkan sehingga kemudian bagi anggota parlemen maka harus mundur dan saya menjadi korban pertama yang harus mundur. Yang dan harus DPR mundur. baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi Ya? setelah saya berdiskusi dengan teman-teman di waktu itu di pengurus pusat ya, ini saya sudah sosialisasi dan penerimaan waktu itu adalah di kota Metro luar biasa. Iklim kembali ada semacam semangat baru setelah sekian lama semenjak ya pas reformasi kan ada iklim yang kemudian menjadi apa ya, stagnan gitu. Stagnan. Saya hadir kembali memberikan sebuah iklim baru, ingin membangun sebuah pilot project percontohan bagaimana kota Metro yang dikenal kota pelajar, Kota pendidikan. kota pendidikan. Ya, dengan demikian saya ingin idenya itu adalah yaitu bagaimana menciptakan sebuah model miniatur mengelola sebuah pemerintah daerah. Ini kan Ya. beda, ini legislatif, Betul. ini eksekutif. Iya. Ya, saya merasa satu periode di DPRD, periode yang ketiga saya di parlemen, ada sesuatu yang tidak bisa saya wujudkan eksekusi karena saya seorang legislatif. Fungsi-fungsi menjadi eksekutif. Iya. Punya keundangan mengeksekusi berbagai agenda kerja itu ada kan eksekutif. Ya. Ya kan? Itulah yang kenapa mendorong saya idealismenya itu saya sudah cukup lama ya kan di legislatif. Tapi saya ingin bagaimana gagasan-gagasan itu tidak saja ide tapi ranah eksekusi. Oleh karena itu saya pilih pilihan itu. Ya. Kebetulan waktu itu kalaupun misalnya saya tidak terpilih, artinya ruang saya untuk memberikan pengabdian kepada bangsa masih harus kembali ke legislatifnya. Tapi kemudian kan ada keputusan MK itu, ya, sehingga saya konsultasikan bagaimana. Saya waktu itu ditanya oleh teman-teman juga, ya, mereka saya kan tetap sebagai seorang gurunya, Ustadz. Gimana Ustadz, mau lanjut? Saya bilang saya sudah bismillah. Saya akan konsultasi kepada presiden partai. Waktu itu presiden partainya adalah Pak Anies ya, penggantinya Pak Lutfi, Pak Hasan Ishak. Gimana? Ya sudah, katanya. Gimana pilihan Anda? Saya bilang gini,
kalau saya maju tetap di sini di calon wali kota Kota Metro kan harus mundur. Iya. Tapi ini tentu nggak lebih saya memberikan kesempatan kepada generasi-generasi berikut supaya juga punya pengalaman yang sama, ya kan gitu kan. Tapi kalau ini peluang ini nggak saya ambil dan potensi untuk prospek untuk menang itu kelihatannya ada iklim baru ya, iklim baru di Kota Metro itu. Oke, sebenarnya ada kelebihannya. Kalaupun misalnya saya tidak terpilih, kan ada memberikan kesempatan kepada generasi berikut, kepada kader berikutnya untuk mengisi ruang ini. Iya. Ya, artinya saya berhasil mengantarkan gitu, alih regenerasi, gitu kan, itu kelebihannya. Soal nanti setelah itu saya mau kemana dan sebagainya kan bagi saya belum terpikirkan. Tapi ya yang terpikir oleh saya, jikapun minta pahitnya saya tidak terpilih menjadi wali kota itu, saya kembali kepada basic saya, ya mengelola pendidikan lagi. Yang itu perlu perhatian lah. Sekian lama saya tinggalkan di Jakarta, saya akan mencoba untuk. Saya menyadari juga perlu ada regenerasi kepemimpinan, regenerasi kader, membangun kader yang lebih kualitas. Salah satu instrumennya adalah lembaga pendidikan. Saya ingin membesarkan kembali pondok pesantren mahasiswa ini. Dari pondok pesantren mahasiswa sebetulnya alhamdulillah lahir juga kader-kader baru yang kemudian mereka menjadi kader-kader di daerah, menjadi ADG DPR dan sebagainya. Dari pondok pesantren mahasiswa saya yang saya didik, yaitu outputnya setiap tahun itu 20 sampai 30 orang. Ya, saya bilang saya ingin nanti andaikan misalnya tadi saya betul berpikir pertama di DPR RI saya ada yang menggantikan, ada kader baru masuk. Ya harapannya di sini saya jadi kan gitu kan. Betul. Itu kan. Tapi takdir berbicara lain. Allah berkehendak yang lain, ya. saya tidak terpilih di Metro. Ya. Sehingga waktu itu saya ingin memutuskan untuk saya membesarkan kembali lembaga pendidikan sementara ini dikelola oleh kader-kader yang lain. Saya akan kembali ke situ. Tapi dilalahnya saya dipanggil ke Jakarta kembali untuk mengemban beberapa tugas-tugas penting di DPP PKS. Saya menjadi wasekjen waktu itu, sekarang wasekjen ada 9, waktu hanya 1. Kebetulan sekjennya pada situ adalah saudara Mustafa Kamal, beliau anggota DPR RI dengan berbagai tugas yang ada di DPR RI, sehingga tugas-tugas kesekjenan itu banyak diandalkan saya. Saya juga mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kepala daerah dari PKS di seluruh Indonesia. Saya juga menjadi tugas sekretaris pemenangan pemilunya PKS, pilkada dan PKS, ada beberapa pos-pos yang waktu itu kebetulan memang saya kan tidak ada tugas yang lain di parlemen, sudah tidak kan, saya konsentrasi, jadi saya jadi penghuni markas dakwahnya DPP PKS pada saat itu. Sekaligus supervisi. Jadi perjuangan kita lewat supervisi. Kepala daerah. Kepala daerah. Ya. Kepala daerah dan anggota legislatif. Ya. Oleh senator kita, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari wilayah Provinsi Lampung, Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim MM, yang nantinya juga akan menyandang status doktoral. Amin, insyaallah. Amin. Ya, amin. Kita berharap beliau terus bisa bekerja dan mengawal bagaimana mengembangkan SDM dan pengembangan perekonomian kerakyatan bagi masyarakat Provinsi Lampung sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Selamat bekerja, Pak. Terima kasih. Semoga insya Allah terpilih lagi di periode berikutnya. Doanya. Dan Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah.